Hmm. Baik, kita ulang penjelasan memberi majhul. Kalau lafat yuktabud darsu, ya, bentar, antum lihat tulisan dulu yuktabu itu. Asalnya kan yaktubu, ya. Asalnya kan yaktubu. Itu dirubah menjadi yuktabu. Nanti ada cara bagaimana membuat fiil majhul. Nah, yang jelas di sini asalnya yaktubu berubah menjadi yuktabu kalau majhul. Yaktubu menulis, kalau yuktabu ditulis pasifnya. Kalau kalimat lengkapnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Pelakunya Muhammad. Kemudian dijadikan kalimat yang aktif menjadi pasif. Dihilangkan pelakunya menjadi yuktabud darsu. Ingat ad-darsa tadi berubah menjadi darsu. Ya, karena dia yang menggantikan fa'il. Dia yang menggantikan posisi fa'ilnya. Coba kita lihat papan aja lah. Biar. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Asalnya yaktubu, kalau yaktubu itu menulis, ya, dia berubah menjadi yuktabu di dhammah awalnya. Nah, kemudian Muhammad, karena Muhammad ini dihilangkan, ya, dihilangkan, jadilah ad-darsa ini, astagfirullah, ad-darsa ini menjadi menduduki tempatnya lah Muhammad, sehingga dia menjadi ad-darsu. Tapi yang asal maf'ul bi menjadi naibul fa'il. Naib apa tadi? Pengganti yang menduduki. Naibul fa'ili. Yuktabu ad-darsu. Harokatnya berubah. Kalau maf'ul dia fathah, kalau naibul fa'il dia menduduki tempatnya fa'il menjadi dhammah. Apa yang ditulis? Pelajaran ad-darsu. Begitu. Jelas ya? Insya Allah jelas. Baik. Sama, Quri'a juga begitu. Quri'a an-naba'u. Asalnya qara al-mudhi'u an-naba'a. An-naba'a berubah menjadi an-naba'u. Quri'an naba'u. Ya, begitu. Jelas Mas Imam. Insya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kalau nggak jelas langsung tanyakan ya. Baik, sekarang baca Mas Abdullah cara membentuk fi'il mabni majhul. Cara membentuk fiil mabni majhul. Tidak semua fiil dapat diubah menjadi bentuk majhul kecuali hanya fiil madhi dan mudhari saja.
Satu, fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Dikasroh huruf sebelum terakhir dan didhoma sebelum huruf sebelum. Dikasroh huruf sebelum terakhir dan didhoma semua huruf sebelumnya yang berharokat selain sukun. Contoh, doroba menjadi duriba. Astagfaro, eh, istighfaro menjadi istughfiro. Istighfaro Koro, itu ya. Istighfaro. istighfaro. Menjadi ustughfiro. Eh, Istighfaro menjadi ustughfiro. Masalah, masalah. Qoro'a menjadi quri'a. Tasallama menjadi tusullima. Dua, fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Yadribu menjadi yudrabu. Yatasallamu menjadi yutasallamu. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Yastaghfiru menjadi yustaghfiru. Istighfaru. Iya. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Baik, cara membentuk fi'il mabni majhul. Tidak semua fi'il dapat diubah menjadi bentuk majhul kecuali hanya fi'il madhi dan mudhari saja. Maka fi'il amr tidak bisa. Yang perintah itu tidak bisa dijadikan majhul ya. Hanya fi'il madhi dan mudhari saja. Yang pertama, bagaimana cara memajhulkan fi'il yang maklum menjadi majhul ya. Kalau itu fi'il madhi, kaidahnya taruh situ aja, taruh bawah. Taruh bawah aja. Mau kemana kamu? Baik. Kaidahnya kalau fi'il madhi, sekarang fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Jadi kalau misalnya tiga huruf, ya anggaplah tiga huruf. Dikasrohkan huruf sebelum terakhir ini berarti. Kemudian didhammahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat selain sukun. Ya, maka didhammahkan. Kalau huruf terakhirnya bisa dipastikan dia fathah. Karena kalau mabni, ya apa namanya, madhi, kalau tiga huruf saja seperti ini, kalau yang sahih ya, belakangnya maka di fathah. Contoh misalnya doroba, doroba, telah memukul. Kalau kita menggunakan kaidah ini, berarti yang pertama di dhammah, kedua di kasroh, ketiga di fathah. Duriba. Kalau ini artinya memukul, kalau ini berarti artinya dipukul. Begitu. Doroba memukul, doriba dipukul. Contoh sekalian ya, saya bikin contoh. Doroba Zaidun al-kalba.
Zaid telah memukul al-kalba, anjing. Zaid telah memukul anjing. Kalau dijadikan majhul, bagaimana ini, Mas Imam? Doroba Zaidun al-kalba dijadikan majhul. Bagaimana caranya, Mas Imam? Silakan dibaca. Mas Imam? Lupa speakernya. Oh, nah, silakan Mas Imam. Saya tulis. Bentar, Ustaz. Dijadikan fiil majhul. Mm-mm. Zaidun, sebentar. Ini yang ditulis Zaidun telah memukul anjing. Mm-mm. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti anjing sedang dipukul. Mm-mm. Anjing. Duriba. Duriba. Mm. Duriba. Sulaiman. Kolba. Yidrobu. Ulba. Ul Ulba. Dilihat bukunya itu gimana itu. Duriba. Ingat ya, yang dirubah itu fiilnya saja. Al-kalbu itu apa? Anjing artinya. Al-kalba itu. Ini fiil yang dirubah fiil. Yang dari doroba, duriba, kemudian akhoda, ukhida, qoro'a, quri'a. Itu fiilnya saja. Setelah itu, pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Gimana? Al-kalba menjadi apa, Mas? Al-kalbu. Al-kalbu, begitu. Baik. Doroba Zaid al-kalba, karena Z sudah dibuang, ya, sehingga al-kalb menduduki tempatnya Zaidun. fa'il, Zaidun. Ya. Sehingga dia menjadi al-kalbu, naibul fa'il. Ya. Doribal kalbu, anjing telah dipukul. Dipukul. Jadi caranya dikasrohkan huruf sebelum terakhir dan didomahkan semua huruf, ya, yang sebelum kasroh tadi. Kita contohkan misalnya istighfaro, sesuai yang di buku, ya. Istighfaro. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ro terakhir. Sebelum terakhir di kasroh. Nah, berarti ini kan yang sukun tetap ya, yang sukun tetap. Bisa ini. Yang pertama U,
dengan tu. Jadi ustufiro. Ya, ustufiro. Piro. Ustufiro begini. Ustufiro. Ya, jelas ya. Istighfaro memohon ampun. Kalau ustughfiro dimintakan ampun, begitu artinya. Baik, sekarang saya tanya, mulai nih Mas apa ini? Mas Geget. Saya tanya, misalnya ada is, oh jangan, ini susah ini, jangan. Apa ya, misalnya istalama. Silakan Mas Geget. Istalama. I, hmm, Ingat ya, ini fi'il Ustulima. madhi. Eh? Apa? Jadi Ustulima. ustulima. Bagus. Ustulima. Mumtaz. Bagus. Misalnya lagi apa ya? Misalnya Mas Hendra. Khorroja. Mas Hendra ada kan? Hendra. Iya, suaranya. Khurija. Baik, ahsan. Khurrija. Eh, misalnya lagi adkhala Mas Abdullah. Udkhilama. Udkhila. Afan ini bukan apa? Menjadi apa? Ud Masih. Udkhila. Mumtaz udkhila. Bagus. Ya. Memasukkan menjadi dimasukkan. Udkhila. Kharaja dikeluarkan, mengeluarkan, khurrija dikeluarkan. Baik. Misalnya Mas Imam belum ya? Mas Imam ala pilihkan warna merah Mas Imam biar menyala ya, biar menyala. Ya, api menyala. Ayo Mas Imam. In akasa. Ukisa. San ukisa. Bagus ya. Paham ya? Gampang ya? Itu caranya.
Baik, gampang ya. Sekarang yang fi'il mudhari di dhammah awalnya saja. Ya. Berarti setelah awal itu tetap. Kemudian di fathah sebelum huruf terakhir. Bedanya apa tadi kalau madhi kan di dhammah semuanya sebelum huruf yang kasrah tadi. Kalau enggak, kalau ini enggak mudhari. Yang di dhammah awalnya saja dan di kasrah sebelum terakhir. Biasanya tetap. Contoh misalnya yadribu menjadi yudrabu. Yang pertama dhammah, yang huruf sebelum terakhir di fathah. Kemudian yang panjang yastaghfiru menjadi yusta, tanya tetap di fathah. Ya, yustaghfaru. Kalau ini kan mudhari sedang atau akan. Kalau yastaghfiru akan meminta ampun. Yustaghfaru akan dimintakan ampun. Begitu. Baik. Tasallama itu tadi apa artinya? Menerima. Itu masih arti tasallama. Qoro'a itu membaca. Ya, qoro'a membaca. Quri'a dibaca. Doroba memukul. Duriba telah dipukul. Tasallama menerima. Tusullima telah diterima. Istighfara memohon ampun. Ustughfira telah dimohonkan ampun. Baik. Sekarang fi'il mudhari saya tanya. Telah apa akan? Yang Hah? yustaghfaru apa tadi? Akan ya, Ustaz. Yang yustaghfaru akan Iya, kan dimintakan fi'il ampun. mudhari. Iya, kita sudah punya kaidah mudhari madhi, madhi ya, gimana? Untuk bisa ini kan sendiri. Baik, saya tanya lagi nih, Mas Geget, bagaimana cara menjahulkan fi'il mudhari'? Misalnya tadah roja. Mas Geget, silakan. Afwan, tadah roja. Iya, ini berarti. Iya, tadah roju. Nah, silakan Mas Geget. Ya tadah roju itu tulisannya Ustaz ya. Iya, Yutadah roju jadinya. yutadah Roju. roju. Bagus. Mas Hendra. Apa ya? Misalnya, Ustaz, ini dimudhari kan ya, Ustaz ya? iya mudhari, mudhari. Bukan Tandanya yutadahriju. mudhari kan? Ah? Bukannya Afwan. yutadahriju kan sebelum Bukan, kan bukan. kasroh, Ustaz. Bukan. Loh, kok kasro sih? Atau baca lagi tuh. Ya, benar itu. Atau baca lagi, Yutadah Mas. roju. Mas Hendra, dibaca lagi yang mudhari. Di doma awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di fathah ya. Roju ya, iya sih roju. Bener nggak? Iya, Ustaz. Baik. Fathah ya. Mas Hendra. Sekarang Mas Hendra. Hmm. Misalnya,
Cari yang sahih nih, yang sahih. Hmm. Yang sahih. Misalnya apa ya? Iyas tahzi'u. Yustahza'u. Yustahza'u. Bagus. Yustahza'u. Bagus. Mas Abdullah. Mas Abdullah ini. Ya'taddu Mas Abdullah. Yuk, yuk, taddu. Yu'taddu mumtaz. Mas Imam. Apa lagi, Dik? Mas Imam, yubta'u. Yabta'u. Yabta'u. Yuk betau. Loh, Eh, kita tak jawab mang tadi. ulangi, ulangi. Kurang sulit. Wah, iya. Iya, iya. Buaya ya. Ada lagi. Diulangi. Nanti tak jawab. Lah kok wis. Duh, kok yuk betau. Ayo. Ya tak ya tak adabu. Ya tak adabu. Silakan Mas Imam. Yuk ta'addabu. Yuta adabu. Bagus. Nah, ini bisa antum artikan ya dengan diapain gitu. Diapain. Pokoknya artinya ya. Menjadi kalimat pasif. Dibunuh, ditulis, dinazor, dinikah, ya, dan seterusnya. Abdullah Guya, Guyuai. Baik, gampang ya. Bisa, sudah selesai. Ada soal mungkin sampai sini. Dan di kalimat yaktubu Muhammadun darsa itu juga termasuk fi'il muta'addi ya, Ustaz. Karena ada objeknya ya, Ustaz. Iya. Terus, kenapa? Berarti ya ada fi'il maklum juga fi'il muta'addi gitu, Ustaz. Iya, kan beda tinjauannya. Tinjauannya kan beda. Kayak isim itu ditinjau dari
jumlahnya, ditinjau dari jenisnya, ditinjau dari jelas dan tidaknya. Sama ini fiil ditinjau dari objeknya, lazim dan mutaaddi. Fiil ditinjau dari fa'ilnya, terbagi menjadi dua, maklum dan majhul. Kayak gitu. Tergantung tinjauannya, dari tinjauan apa. Iya. Yang lain? Yang dimaksud dengan kan tadi kan berarti maklum sama majhul itu pasti mabni ya Ustaz ya. Yang dimaksud dengan Kan tadi kan kayak fiil mabni maklum. Nah, yang sebelumnya kan pernah belajar kalau mabni itu yang harokat nggak akhirnya berubah. tetap. Nggak maksudnya mabni itu Oh, ini susunannya pasti gitu loh. lainnya. Susunannya itu kan kalau fi'il mudhari itu kan macam-macam. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu kan gitu. Ya enggak? Oh ya. Nah, kalau ini kan susunannya, bentuknya kan pasti. Ada kaidahnya. Sebelum terakhir di kasroh, huruf yang pertama di dhamma gitu. Bentuknya nggak berubah-berubah. Pasti seperti itu nanti bentuknya. Maksudnya wazannya itu nggak berubah-berubah. Baik itu wazannya Oh, fa'ala oh, yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, ya asalnya yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu, itu disamakan semua kaidahnya dengan satu kaidah tadi, mudhari'nya itu. Nah, sehingga disebut dengan mabni. Jelas? oh. Jelas ya Mas Abdullah? Berarti yang dimaksud dengan eh harokannya tetap itu ya wazannya tetap itu tadi, nggak berubah-berubah itu ya. Kalau harokat yang paling belakang itu bisa berubah. Bisa. Misalnya ayyuk taba bisa berubah. Lam yuktab ad-darsu bisa. Yang maksudnya mabni itu bentuknya sama. Yang asalnya yaktubu menjadi yuktabu. Kemudian yanzilu menjadi yunzalu. Padahal awalnya beda, yaktubu, yanzilu kan gitu. Jadi yuktabu, Hmm. yunzalu sama. Jadi bentuknya itu paten gitu loh. Wazannya itu paten. Yang asalnya berbeda wazan menjadi sama wazannya kalau majhul gitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Paham nggak Mas Abdullah? Kayaknya kok masih mikir keras gitu. Hah? Ya soalnya saya ini loh apa eh disamakan sama yang isi mabni yang kapan hari terus hari. Iya, Kalau yang kenapa? diisi mabni, Mabni kan nggak kalau yang berubah. iya. Sama, ini kan bentuknya kan sama, artinya dia ini nggak berubah-berubah. Itu tok, ya. Kalau yang tiga huruf fu'ila, kataba, kutiba. Misalnya syariba, suriba. Asalnya fa'ala, fa'ila, ya. Kataba, kutiba. Syariba, suriba. Bentuknya sama, ya. Nggak berubah, mabni. Tapi dia kembali ke asal. Kalau fi'il madhi itu mabni. Artinya dia harokat yang terakhirnya itu nggak berubah-berubah dia. Tetap pasti fathah kalau fi'il yang madhi. Kalau mudhari dia pasti mu'rab. Kalau Dhamma. mudhari mu'rab berubah kalau fi'il mudhari.
Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham ya sudah. Yang penting Iya, istilah maklum dan majhul yang perlu diingat ya. Istilah maklum dan majhulnya yang perlu diingat. Fi'il majhul, fi'il maklum itu apa maksudnya maklum majhul itu aja. Ya. iya. Mungkin maksudnya Mas Abdullah ini yang contoh di isi mabni ini yang hada-hada ini loh Ustadz, mungkin loh. Iya Mas Abdul ya. Kalau di bahasan ini kan yang huruf belakangnya itu berubah-ubah mungkin. Iya Ratul. Takok sing jelas Iya. dol. Pokoknya istilah maklum sama majhul aja lah ya. Iya, iya Ingat. itu malu Mas Imam. Guyor. Nah, wallahu a'lam. Baik. Gimana ini imtihannya digabung sekalian dah ya. Kayaknya terlalu gampang ini Mas Imam ya. Digabung Ustaz Iya, gampang dan ini. murojaah. Katanya Mas Imam gampang gitu ya. Gampang. Allah Dapat gampang. sekaligus ya. Sering sering libur Baik. malah jarang murojaah. Kapan kita ketemu lagi? Pekan depan? Insya Allah saat depan. Insya Allah pekan depan. Baik, kalau pekan depan ya nanti belajar ini lagi ya. Melanjutkan ke Kurang pertemuan yang mana lagi? Imtihannya pertemuan bab yang 567 Ustadz. Loh, 6, 5 7. sudah 5. 5 sudah, 5. 5. 6, 7 Mas yang Imam buruk tadi 6, 5. 6 belum ya, 6 ya. 6, 6 belum. 7 belum. 5 sudah. 5 sudah, Oh ya, 5. berarti Kemarin iya, berarti 6 7 ya. saya sudah Iya, siap 6, 7. 6, ternyata nggak jadi. Wih, Wajah. Nguasai. soal. Nguasai. Saiki lali Enggak saiki. siap kok meneng ae. Enggak siap. Saiki lali saiki gak siap saiki. Lagi lagi lagi. Wis suwi gak percaya. Kak Moco wis Sudah kuduga. fokus di bulan Ramadan. Bagus. Waalaikumsalam. Baik, saya pamit dulu ya. Mau ada ke Nidaul Fitra ini. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma